Pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam informasi terkait penanganan terkini dan dampak erupsi Semeru, kita telah tergabung bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lumajang, yaitu Bapak Yudi Cahyono. Selamat sore Pak Yudi. Selamat sore. Terima kasih Pak Yudi telah bergabung bersama kami. Pak Yudi, per sore ini menurut pantauan yang ada, sejauh mana aktivitas vulkanik yang ditunjukkan oleh Gunung Semeru? Oke, untuk sampai saat ini pukul 16.48 ini barusan terjadi hujan dengan intensitas lebat ya. Akhirnya terjadi letupan sekunder. Artinya awan panas yang mengalir di das Semeru itu kena air akan menjadi letusan-letusan dan menimbulkan abu vulkanik bertebaran di sepanjang das Semeru. Baik, Pak Yudi, kemudian langkah-langkah yang dilakukan BNPB bersama tim SAR untuk menangani dampak erupsi ini seperti apa, Pak? Untuk langkah-langkah kita juga memberikan warning ya, memberikan peringatan, kewaspadaan terhadap potensi dari warga-warga yang ada di sekitar das Semeru dan juga memberikan himbauan kepada masyarakat yang melintas di sekitar jembatan Geladak Perak. Ya, kemudian bagaimana BNPB ini bisa memastikan keselamatan warga yang terdampak awan panas guguran Gunung Semeru? Di mana para warga ini mengungsi, Pak? Seberapa jauh dengan pusat gunung atau aliran lahar dingin? Untuk pusat pengungsian memang kita sudah ada berapa titik ya, ada 2 titik di wilayah Kecamatan Pronojiwo, terutama di SD 04 Supiturang dan di SMPN 02. Memang kalau dari dampak atau area yang ada di Sumbersari terlalu memang jauh di areanya. Jadi untuk jalur evakuasi untuk pengungsi cukup aman. Oke, Pak Yudi, lalu berapa warga yang terdampak dan berapa pos pengungsian yang disediakan saat ini? Untuk dampak dari pengungsian, memang kita memberikan realnya dari asesmen ya, hasil asesmen dari teman-teman DPKP ataupun dari teman-teman BPD dibantu dengan relawan itu sekitar ada 1.000 kurang lebih. Terus untuk tempat pengungsian ada 2. Ya tadi yang saya sebutkan di daerah Supiturang sama yang ada di Rorombo. Pak Yudi, kebutuhan warga di pengungsian ini apakah sudah terpenuhi dengan baik, termasuk trauma healing untuk kaum rentan, baik anak-anak maupun para orang tua? Ya, untuk warga pengungsian kita selalu aktif status dengan kegiatan yang ada pengungsian, terutama yang ada di SD itu setiap hari dilakukan healing ataupun pengecekan fisik dari dinkes dari kesehatan. Terus juga untuk kebutuhan, terutama kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kita sudah mencukupi. Baik, Pak Yudi, sejauh ini apa saja kendala yang ditemukan dalam penanganan bencana erupsi Semeru ini? Termasuk mungkin dengan kondisi jalur evakuasi, akses jalan nasional Lumajang Malang yang terdampak material, atau seperti apa, Pak? Untuk jalur evakuasi ya, kendalanya memang kita tidak menutup kemungkinan ya dari warga luar atau masyarakat di luar area bencana itu istilahnya adanya wisata kebencanaan sendiri gitu. Terus untuk yang area yang dampak itu kita sudah berkoordinasi dengan landing sektor untuk pembersihan terutama di rumah warga yang terdampak dan juga banyak warga yang kembali ke rumah untuk ambil barang-barang istilahnya barang bendanya yang ada di rumah yang terdampak itu sendiri. Karena kita berkoordinasi dengan BWS ataupun dari SDA juga melakukan aksi buka jalur atau pemindahan jalur dari das Semeru itu sendiri. Pak, di sekitar lokasi
informasinya banyak warga yang masih memadati area erupsi Gunung Semeru untuk melihat kondisi atau sekedar berfoto di area sana. Ada penjagaan di sekitar lokasi, Pak? Betul, ada. Kita sudah koordinasi dengan TNI ataupun dari Polri, ada di Polsek Pronojiwo ataupun dari Koramil Pronojiwo sendiri untuk penjagaan. Kita juga dibantu dari jalur-jalur jalan atau dari Dijub ataupun dari Pol PP Kabupaten sendiri mengadakan antisipasi atau pengamanan di area dampak Semeru. Di area untuk zona yang benar-benar tidak memungkinkan untuk akses masyarakat umum masuk. Karena kalau kita melihat di area tersebut memang di KRB 3. Oke, melihat aktivitas vulkanis yang masih tinggi, Pak Yudi, apa bentuk antisipasi yang dilakukan jika Semeru tiba-tiba meletus lagi? Apa yang harus dipahami oleh masyarakat sekitar? Memang kalau kita melihat di Lumajang ya, kita memang menghadapi kebencanaan itu ada 12 kebencanaan ancaman. Tapi untuk masyarakat Lumajang kita sudah memberikan salah satu warning, tetap mengerti dan mengenal salah satu kebencanaan. Di mana di tempat-tempat yang terjadinya kebencanaan, masyarakat bisa sebelumnya mencegah, siap. Dalam arti kita siap siaga untuk menghadapi salah satu kebencanaan. Terus masyarakat sendiri itu sudah ada istilahnya untuk jalur-jalur evakuasi atau titik kumpul di mana untuk aman-amannya dari kebencanaan itu sendiri. Baik, terakhir Pak Yudi, pendataan yang dilakukan oleh pemerintah terkait harta benda warga yang terdampak seperti apa, termasuk nasib hewan ternak warga? Oke, untuk pendataan kita juga dinas-dinas yang terkait, terutama dari dinas pertanian atau dinas peternakan. Nampaknya masih ada kendala audio, Pak Yudi. Ya, halo. Pak Yudi, Halo. silakan. Kami Ya, sudah halo. bisa mendengar. Memang kita sudah landing dengan sektor-sektor yang terkait peternakan ataupun dari pertanian, juga dari DPKP terkait dengan perumahan yang terdampak. Kita sudah mempunyai data yang terdampak. Terus untuk kelanjutan memang ada beberapa pengungsi yang harus kita pahami. Karena tidak kemungkinan semua pengungsi atau warga itu berdomisili di area kebencanaan atau di area kawasan rencana rawan bencana itu sendiri. Baik Pak Yudi, terima kasih telah berbagi informasi kepada kami. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lumajang, Bapak Yudi Cahyono. Selamat sore dan selamat beraktivitas.